gitu ya. Jadi dengan demikian tahun 98 mulai muncul ini yang namanya PKI Gaya Baru. Kalau sebelumnya kan OTB, organisasi tambah bentuk, dengan tokohnya Rewang dan sebagainya. Berkembang di Sukabumi, ada pertemuan di Jawa Tengah, mereka kumpul lagi, macam-macam mereka lakukan, dan pernah juga didiskusikan, ya di mana Luhut juga ikut dalam hal ini. Soal Luhut ini kan pamannya PKI ini, kata si ini siapa? Salim Said ya, dalam bukunya malah digas ya. Dan terakhir apa? Waktu ada lambang-lambang komunis itu heboh soal aku bangga jadi anak PKI ya, yang sekarang jadi anggota PR itu. Nah LBM mengatakan itu lambang anak-anak muda aja. Padahal jelas staf MPR mengatakan tidak boleh ada citra gambaran daripada komunis tersebut. Nah inilah LBP ini patut dipertanyakan juga kawan ini ya. Nah jadi setelah 98 muncullah nama PKI Gaya Baru, dan dalam hal ini ya mari kita cermati apa yang telah secara menyeluruh komprehensif juga Prof. Taufik Abaudin ya semacam senior leader daripada UI Watch juga sering menyampaikan hal tersebut, dan saya sejalan dengan pemikirannya. Mudah-mudahan ya bahwa yang selama ini dianggap musuh oleh komunis itu adalah TNI dan Islam. Dan mudah-mudahan ini dipahami oleh tentu beliau paham. Beliau sebagai intelektual, profesional, akademisi, dan juga adalah militer profesional gitu. Nah, mudah-mudahan dalam perkembangan ini Kanda Abbas Taha, Prof. Doktor ya. Banyak yang kita ingin sampaikan, tapi kita pilah-pilah dulu. Ini PKI lagi rame nih, Kanda. ya Bahaya latennya membuat kita berpikir jangan sampai anak cucu kita ya terjerumus kembali dengan PKI ya yang udah merusak kita. Oke, Bang Abbas silakan. baik Pak Uyung. Nah pada kesempatan ini saya menyampaikan panggilan Prof saya itu panggil akademik kalau ada seminar internasional dan seterusnya, karena jabatan fungsional tersebut harus tanda tangan presiden lah. Jokowi kan tidak tanda tangan, Gus Dur pun tidak tanda tangan ya. Namun Jokowi dalam komunikasi nggak ngerti dia tanda tangan, dia nggak ngerti, dia nggak pernah baca. Jadi tapi dalam komunikasi akademik kalau kita sudah lektor kepala atas ya itu sudah dipanggil profesor. Baik, terima kasih. Jadi Partai Komunis itu kita review kembali ke belakang sedikit. Kita tahu manifesto politik, manifesto komunis itu diciptakan oleh Karl Marx dan Engels tahun 1848. Tapi suka didengungkan oleh Bung Karno. Bung Karno belakangan, ya 1800-an ini. Oh ya. Itu ya maksud saya suka diungkap oleh manifesto politik itu. Bung Karno juga pernah ngomong. Oh iya. Dan terakhir kalau Bung Karno ini ya dengan nasakomnya, dengan nawaksaranya yang ditolak sehingga dia jatuh kan. Oke. Jadi komunis ini sebagai satu isme ya, karena secara ideologi kita mengenalkan secara garis besar liberal, sekuler, komunisme ya. Kemudian itu kan buah pikiran manusia yang menjadikan isme. Kena diikuti oleh followernya. Dan dia bisa berada menjadi suatu negara komunis atau dalam satu negara ada partai komunis. Ya, jadi ini beda. Nah, kalau seperti Indonesia ini yang ada partai komunis. Kalau di Thailand ada partai komunis. Di Kamboja sekarang ini negara ya partai ya komunis dari satu. Begitu juga dengan Cina, ya Korea Utara, Cina dan Kuba. Cina. Kalau China ya komunis, ya. Tetapi sekarang ini bergeser menjadi komunis kapitalis. Okay. Nah, jadi dalam perjalanannya, dalam perkembangan komunisme itu berkembang luar biasa. Pendekatan mereka rebut kekuasaan dengan segala cara. Kalau perlu dengan mengkop pemerintahan. Kemudian kalau perlu dengan pembantaian atau genosida. Kita lihat di Uni Soviet di era lama. Berapa puluh juta itu
Kita lihat Cina Mao Zedong, ya, dengan tangan besi menghabisi berpuluh-puluh juta. Nah, ini bisa kita lihat tulisan-tulisan yang disampaikan dalam sejarah, atau Bang Taufik Ismail, atau Kiflan Zain dan Alfian Tanjung ini yang suka bicara soal komunis atau PKI. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Nah, di Indonesia ini komunis masuk lewat Belanda tahun 1920. Sneven, ya. Kemudian dibentuk ISDV namanya di Semarang, ya, pertama kali. Tumbuh berkembang menjadi partai. Kemudian ternyata melakukan pemberontakan pada era Hindia Belanda. Kemudian dibersihkan, ditangkap, dan 13.000 anggotanya ditangkap pada era itu. Nah, setelah itu kemudian masuk ke era menjelang kemerdekaan. Dia ikut bergerak, tetapi setelah merdeka, ya, melakukan polarisasi berkelompok, ya, kemudian melakukan pemberontakan di Madiun, yang tokohnya itu ya Musso, Aidit dan lainnya. Tetapi Tan Malaka sebagai tokoh yang ditunjuk untuk pimpinan komunis untuk di Asia Tenggara ini, itu menolak peristiwa tersebut, tidak ikut. Kemudian tumbuh berkembang mendirikan Partai Murba. Nah, setelah perjalanan tersebut, komunis itu melakukan pembantaian luar biasa. Dan yang banyak kena itu adalah keluarga Nahdien, santrinya, kiai, dan beberapa polisi maupun tentara. Dan waktu itu sampai keluar statement, pilih Soekarno-Hatta atau pilih Musso. Akhirnya rakyat ya semacam referendum kecil lah gitu ya. Nah, kemudian setelah itu tenggelam. Tahun 55, ya, semenjelang itu kan ada maklumat wakil presiden. Lahirlah partai-partai banyak di situ tuh ya. Nah, pada kesempatan itu ya Masyumi yang tadinya satu tahun 45 pecah menjadi dua partai, yaitu NU. Yang Partai Syarikat Islam pecah merah dan putih. Nah, dalam pertarungan tahun 55 itu, Masyumi menjadi pemenang terbesar untuk wilayah, tetapi kalah kursi sedikit dari partai nasionalis, karena nasionalis dan komunis itu banyaknya berada di Pulau Jawa, sedangkan provinsi yang lain majority adalah Masyumi. Nah, setelah itu dalam perjalanannya ini yang namanya militansi ini tinggi, kayak tanda kutip semacam jihad pula bagi diri mereka ini, ya. Akhirnya mereka infiltrasi pemerintahan Soekarno. Nah, pada era Soekarno inilah mereka mampu mengendorse satu pemikiran sehingga statementnya Bung Karno yaitu Nasakom dengan demokrasi terpimpin. Nah, sedangkan kiai yang berkumpul yang menolak komunis dan ini di Palembang itu ditolak, nggak benar itu katanya kan. Nah, setelah itu barulah pada tahun 65 masyarakat melakukan perlawanan luar biasa, yang kita kenal dengan adanya karena ada peristiwa G30 September itu. Nah, untuk itu MPRS meminta pertanggungjawaban kepada Presiden. Nah, Presiden memberikan pertanggungjawaban melalui nawasakranya, yaitu 9 ya. Tetapi tidak tegas menyatakan PKI pelakunya. Jadi ngambang gitu kan, dianggap oknum lah apa gitu ya. Nah, akhirnya ditolak, akhirnya jatuhlah Presiden Soekarno dengan beberapa catatan tersebut. Tapi patut diingat juga, yang baik itu baik, yang tidak katakan tidak. Bung Karno pun berbuat banyak untuk kemerdekaan ini. Nah, gitu ya. Jadi dengan demikian, tahun 98 mulai muncul ini yang namanya PKI Gaya Baru. Kalau sebelumnya kan OTB, organisasi tambah bentuk, dengan tokohnya Rewang dan sebagainya. Berkembang di Sukabumi, ada pertemuan di Jawa Tengah, mereka kumpul lagi, macam-macam mereka lakukan, dan pernah juga didiskusikan, ya di mana Luhut juga ikut dalam hal ini. Soal Luhut ini kan pamannya PKI ini, kata si ini siapa? Salim Said ya, dalam bukunya malah juga ya. Dan terakhir apa? Waktu ada lambang-lambang komunis itu heboh soal aku bangga jadi anak PKI ya, yang sekarang jadi anggota DPR itu. Nah, LBM mengatakan itu lambang anak-anak muda aja. Padahal jelas staf MPR mengatakan tidak boleh ada citra gambaran daripada komunis tersebut.
Nah inilah LBP ini patut dipertanyakan juga kawan ini, ya. Nah, jadi setelah 98 muncullah nama PKI Gaya Baru, dan dalam hal ini ya mari kita cermati apa yang telah secara menyeluruh komprehensif juga Prof. Taufik Abaudin, ya semacam senior leader daripada UI Watch, juga sering menyampaikan hal tersebut, dan saya sejalan dengan pemikirannya. Mudah-mudahan ya bahwa yang selama ini dianggap musuh oleh komunis itu adalah TNI dan Islam. Dan mudah-mudahan ini dipahami oleh tentu beliau paham. Beliau sebagai intelektual, profesional, akademisi, dan juga adalah militer profesional begitu. Nah, mudah-mudahan dalam perkembangan ini kita lihat beberapa pendekatan dilakukan dalam mengelola pemerintahan negara ini. Import nikel apa dan sebagainya sudah mulai berjalan baik, satu pintu, dan antara difungsikan, aset dikumpulkan. Dan baru-baru ini celakanya kurang ajar kalau menurut saya itu. Kadin China menulis surat langsung ke Prabowo. Pertama bagus-bagus ceritanya, terakhir dia kecewa terhadap perilaku kita terhadap pembatasan masalah tambang nikel. Sudah jelas bertontonase berangkat, tidak jelas tonasenya berapa, pajaknya kemana. Karena apa? Duitnya yang ngirim dengan perusahaan cangkang yang ada di Singapura. Nah, jadi duitnya kemana? Mudah-mudahan sebagaimana waktu almarhum Riza Ramli dan Faisal Basri mengatakan, kalau kita ini bisa mengamankan SDA kita, masing-masing kepala keluarga bisa dapat 20 juta per bulan. Nah, jadi itulah kita harus cermati bahaya laten komunis ini yang tiada henti, karena akan selalu ada kelihatannya. Nah, bagi generasi muda, khususnya karena bonus demografi, jangan diwarnai ini. Karena soal buruh yang identik dengan PKI di Indonesia dikatakan adalah pekerja, sehingga muncullah serikat pekerja yang dua tokohnya sekarang menjadi Menteri Prabowo. Tapi bukan PKI kan? Bukan PKI. Nanti kita bahas lagi mengenai dua tokoh, bisa ndak dia ikut mewarnai Pak Prabowo ini. Said Iqbal akademisi buruh, Jumhur akademisi buruh, orang pergerakan. Egy Sujana juga. Cuma kemarin masalah ini, ya sudahlah. Yang penting bahaya laten komunis disikapi, diperhatiin, dipelototin terus agar tidak tumbuh berkembang. Sekian dari saya, Bang Buyung. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kanda. Mungkin ini sesuatu yang bisa memberikan amunisi buat masyarakat. Ya, bahwa PKI itu sangat bahaya, sehingga disebut bahaya laten buat generasi kita. Ya, betul. Jadi kami dari UI Watch dari awal melalui Bang Taufik Baudin menolak, sehingga Bang Taufik juga mengatakan bahwa sekarang itu PKI Gaya Baru. Jadi semuanya ada kaitannya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Veritas.